Ya, halo rekan-rekan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya. Ya, pada kesempatan kali ini sih saya cuma mau share ya bagaimana caranya nginstall emulator Android ya. Emulator apa aja, misal bisa Nox, bisa BlueStack dan lain-lain, LD Player dan lain-lain di dalam sebuah RDP atau virtual machine. Nah, pertama-tama teman-teman tuh yang harus punya itu adalah RDP, Remote Desktop Protocol. Jadi kita akan mengeremote suatu server dengan OS Windows ya. Balik lagi tergantung teman-teman. RDP itu biasanya sih Windows Server, kalau nggak Windows biasa ya 10, 8 gitu ya, 11 juga bisa gitu ya. Nah, RDP-nya itu dapat dari mana? Teman-teman bisa check out aja di salah satu apa namanya e-commerce yang terkenal tuh, yang oren-oren itu banyak sana jual sewa RDP gitu. Nah, keunggulan RDP apa sebenarnya? Nah, kalau saya sih diperuntukkan untuk semacam eksperimen ya dalam satu hal gitu, yang memang butuh 24 jam online tanpa kita harus memikirkan baterai ataupun listrik, internet yang kencang juga gitu kan. Nah, karena RDP ini kan servernya bisa di negara manapun, non Indonesia juga bisa ataupun Indonesia juga bisa. Tapi ya kita tahu bahwa ya saya nggak mau komen tentang terkait Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Ya, jadi salah satu juga faktor itu. Nah, di sini sebenarnya saya akan coba tutorial cara install apa namanya eh, emulator Android di Remote Desktop Protocol. Nah, pertama-tama teman-teman tuh harus sudah punya akses ke RDP yang tadi itu beli di apa namanya toko-toko di salah satu e-commerce terbesar gitu. Nanti dapat IP, username dan password. Nah, di sini asumsi aja aku udah punya ya di sini seperti itu. Nah, di sini IP-nya 4147 sekian 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 dengan spek memorinya itu atau RAM-nya itu 16 GB dengan CPU-nya itu kurang lebih 4 core ya. Nah, dengan spek segini sih harganya kurang lebih 100.000 saya beli ya. Cukup lumayan lah harganya. Karena memang saya juga nggak butuh spek gede-gede, tapi buat percobaan. Nah, yang pertama-tama itu teman-teman mesti download apa namanya emulator kesukaan teman-teman sih. Nah, kalau saya sih biasa pakai BlueStack ya. Jadi di sini download BlueStack aja, halamannya langsung. Oh ya, teman-teman kalau misalkan ada yang kepo dengan kecepatan internet, saya coba uh, kasih tahu ya speed testnya berapa. Nah, lihat nih. Wow, 1717 bray. Lihat tuh kecepatan internetnya segini dibandingkan dengan, ya mohon maaf ya, negara kita sendiri gitu. 30 Mbps saja hampir seperempatnya dari sejuta gitu kan. Belum lagi pajak gitu kan. Ini sih ya untuk keperluan testing atau emang server emang ini sangat memadai sih dengan kecepatan internet segini, ataupun streaming dan lain-lain kebutuhan gitu. Nah, ini ada di negara mana? Coba kita lihat war.net ya. Saya juga lupa ini antara Singapura ataupun USA ya. Oh, tidak bisa berarti. Coba kita cek di IP saya. Tidak masalah, itu tidak usah dihiraukan. Hmm, ini tuh berada di Australia loh. Australia nih. Lihat nggak? Australia. Australia ya. Jadi Australia aja tetangga juga ada cukup besar itu. Ya, jadi itu opsional aja sih mau di negara mana gitu. Lalu kalau udah dapet tadi kan negara Australia dengan kecepatan hampir 1 Gbps gitu kan, ya BlueStack yang harga apa namanya ukuran sampai beratus mega mungkin cuma berapa detik aja itu. Maka kita buktikan aja di sini ya. Paling gini, dengan spek segini itu tadi 4 core dan 16 GB, kalau saya prediksi sih cukup tiga tiga apa namanya tiga emulator dalam bersamaan ya. Itu pun juga kalau nggak mau nge-lag. Gitu. BlueStack 5 version. Nah, dan datang ini berarti. Kelar kan? Tapi cuma 100 GB. Nah, karena di sini mau download multi emulator, jadi saya harus tulis BlueStack multi emulator. Nah, ini dia. Nah, ini
Kalau ini bisa jalanin running lebih dari satu BlueStack secara bersamaan gitu. Kalau yang tadi cuma satu doang sih harusnya, tapi saya biasa yang ini kok gitu. Nah, kita klik aja bagian pertama. Harusnya sih dia udah download ya. Install now. Tuh kan, apa yang saya bilang, 500 MB cuma berapa detik kita ini teh, 10 detik ada ya. Itulah salah satu ya, memang kita harus bebenah sih itu. Nah kan udah kan, nah coba aku sisi cleaner dulu sih. Sebentar, custom clean aplikasi run cleaner, saya hapus dulu deh ini control panel, kayaknya nggak penting. Sebentar ya, saya coba hapus dulu agar tidak berat. Kenapa saya bilang, karena ini HDD masih, karena saya ngambil yang cukup murah, 100.000 tinggal 28 hari dengan spek yang didapat seperti ini. Kan bisa running aja, silang uninstall program. GC cleaner hapus saja, tidak butuh. Oke, next, uninstall. Oke dan ya, oke dan udah hilang. Lalu oh ini cuma instalasi aja gitu, kalau download aja udah kelar ya. Coba mau download apa lagi, coba ayo yang bermega-mega, ayo gitu loh. Coba sekali lagi kita speed test ya, saya sangat terpukau sama speed test ini sih. Oh, dia pakai Microsoft Azure providernya gitu, salah satu cloud platform yang paling bagus. Tuh, apa lu kata 1 GB bro, ini speed atau apa gitu loh. Emang bukan kaleng-kaleng sih ya, itu oke lah, itu di luar negeri sih. Kita kan di Indonesia itu. Ini apa ini, sangat terpukau ya. Ya itulah kelebihan RDP itu, lo 24 jam nyala tanpa harus mikirin listrik dan lain-lain. Nah saya aja udah berapa, 5 hari nyala nih non stop. Oke, dan kita coba cek ya, kita tunggu aja, emang lama kan HDD. Kita tunggu saja karena ini HDD. Di sini juga terlihat apa namanya, utilisasinya naik turun seperti detak jantung. Kita coba cek ya. Oke, kita coba cek dulu. Ini lama sekali karena HDD gitu. Oh ya, mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya gini, IX Browser itu apa? Ini suatu aplikasi multi browser ya, untuk tujuan tertentu. Mungkin kalau Oracle VirtualBox itu untuk menginstal virtualisasi OS di dalam suatu komputer gitu. Jadi misalkan gue mau install Windows 7 gitu, ya udah gue bisa install di atas Windows 10 ini gitu. Jadi nanti ada satu Windows yang Windows 7 itu real replikasinya Windows 7 gitu. Maksudnya ya kayak running Windows 7 biasa gitu, kalau lo bener-bener kangen Windows 7 gitu. Nah ini BlueStacknya gitu ya. Tadi kita coba sambil nunggu, kita lihat speknya AMD EPYC. Spek apa tuh, gue lupa. AMD EPYC ya, spek AMD EPYC. Oh ini tuh server prosesor. Oke, apa sih,
kenceng gitu, tapi HDD-nya post your PC antivirus udah harusnya sebentar ya. Windows Defender security sih harusnya. Oh iya, nggak usah, ngapain. Nah kita tinggal tunggu aja. Nah kan selesai kan. Sebentar, kayaknya sih mesti di run administrator sih. Nah kan bener. Nah teman-teman kalau misalkan pada saat mau launching atau instalasi pertama kali running emulator Android, ini kan diibaratkan spek ya, anggap aja ini spek HP gitu, tapi disesuaikan juga dengan spek yang ini nih gitu. Kalau misalkan 4 core, anggaplah 4 core 16 ya kan, di sini 2 core berarti sisa 2 buat jalanin sistem utama. Jadi sebaiknya kalau menurut aku sih turunin 1 ya gitu, tapi RAM 16 ini mungkin bisa digedein gitu, mungkin jadi 4 lah atau 3. Coba ya, coba custom sih, harusnya 3 aja cukup sih. Save change. Oke, ini Pi, coba start ya, rantul dulu. Oh, jadi ini teman-teman harus install Hyper-V nya sih. Tapi kalau teman-teman memang udah bisa, harus langsung jalan sih. Ini biasanya dari turn nah ini nih. Nah ini di Hyper-V nya nggak dicentang, itulah kendalanya harusnya ya. Kita tunggu aja gitu. Harusnya sih udah ya, Windows completed. uh, Nanti kalau teman-teman udah tadi turn off, bisa di restart dan bisa langsung launching deh gitu. Nah ini kan belum di restore, harusnya bisa. Nah mungkin cukup sekian sih. Kalau teman-teman merasa kebingungan, ikut aja step-step tadi gitu. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di vlog saya yang lainnya. Terima kasih.